Halo, balik lagi dengan saya Peter. Kali ini kita akan membahas satu saham yang sebenarnya agak subjektif karena pengalaman pribadi ya. Jadi saham ini adalah yang em, membawahi merek-merek yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Salah satunya Starbucks, kemudian ada juga Subway yang mungkin kalau teman-teman ada di beberapa tempat dia mulai dibangun ya dan bertumbuh dari kota ke kota, termasuk salah satunya di dekat rumah saya. Jadi ini agak subjektif, jadi mungkin kita akan mulai analisis berdasarkan fundamentalnya dan membandingkan dengan bagaimana performanya dibandingkan industri. Nah, selain itu, saya akan mencoba pendekatan yang cukup berbeda dibandingkan biasanya, karena yang biasanya mungkin terlalu memakan waktu sehingga saya sering jadinya merasa kesulitan ya untuk memulai membuat konten kembali karena wasting too much time. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan data analisis yang lebih otomatis. Mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan bisa nanti ditulis di kolom komentar ya. Nah, karena ini belum sempurna juga sih. Oke, pertama dari MAP ini, MAPB. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari debt per equity ratio ya. Debt per equity rasionya di angka 1,12. Ini menunjukkan bahwa saham ini memiliki debt yang cukup tinggi di atas dari jumlah equity-nya sebenarnya. Kemudian untuk long term debt, tapi sebenarnya kalau kita lihat utang jangka panjangnya itu hanya di 0,13 atau 13%. Dan utang yang sebenarnya membawa banyak bunga itu kan sebenarnya utang jangka panjang ya. Utang jangka panjang yang di sini kita lihat utang jangka panjangnya memang tidak banyak gitu ya. Jadi untuk beban tidak terlalu berpengaruh banyak. Tapi kita tentu harus melihat indikator-indikator lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari asetnya, nah ini kalau kita lihat asetnya itu juga cenderung bertumbuh ya dan diprediksi naik gitu ya di kuartal keempat 2022. Nah, kalau kita lihat trennya juga meningkat. Nah, ini tadi kalau kita lihat untuk utangnya sedikit lebih banyak daripada equity-nya. Yang kita harus perhatikan berikutnya adalah apakah equity-nya itu bertumbuh atau tidak gitu kan. Karena percuma aset bertumbuh tapi equity-nya tidak bertumbuh. Kalau kita lihat di sini untuk utangnya itu untuk kuartal ketiga agak meningkat ya dibandingkan kuartal pertama, tapi kalau dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu, artinya kuartal yang sama, ini nilainya menurun tipis saja. Sedangkan kalau kita bicara tentang equity-nya, nah ini kita lihat equity-nya cenderung meningkat. Nah, kesimpulannya kalau menurut saya di sini sahamnya memiliki aset yang bertumbuh dengan ekuitas yang meningkat dan debt yang cukup meningkat juga. Jadi ini cukup stabil. Saya akan memberikan lampu hijau untuk ini. Kemudian kalau kita lihat sekarang performa dari cash flow-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini cash ratio-nya itu di angka 0,21. Sedangkan dia sempat di tahun 2018, 2017 ini di angka 0,81, kemudian turun ke 0,5 sehingga di 2022 ya
ini di 0,21. Ini tren cash ratio yang menurun, artinya cash bersihnya itu hanya 21%. Sedangkan kalau kita lihat di sini untuk quick ratio-nya di angka 54%. Nah, jadi kalau kita perdalam lagi ya, cash ratio ini untuk yang sifatnya lebih defensif. Kalau teman-teman adalah pemain yang less resiko, mungkin lebih memilih melihat indikator cash ratio karena ini menunjukkan kemampuan uang kas keras gitu ya, uang kas yang ada untuk membayar utang jangka pendek. Sedangkan kalau quick ratio ini lebih santai, dia cash ditambah dengan piutang-piutang yang bisa diambil pada waktu tersebut dibagi dengan jumlah utang jangka pendek. Nah, both atau kedua-duanya kita lihat angkanya memang tidak terlalu besar, dalam arti ini hanya 0,54 dan cash ratio-nya juga trennya menurun di angka 0,21. Nah, ini kita perdalam lagi ya. Ini kita lihat aset turnover-nya, tapi kalau kita lihat aset turnover-nya itu bisa di angka 1,36. Ini menunjukkan aset turnover yang besar, artinya revenue-nya bisa membalikan asetnya dalam kurang 1 tahun ya dari total revenue. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang oranye ini adalah dari kegiatan operasional ya. Nah, dari kegiatan operasional justru cash flow-nya naik. Cash flow-nya naik. Kemudian kalau kita lihat di tahun terakhir ini di 2022, ini di sini dia mengeluarkan biaya yang besar untuk investasi dan mengeluarkan biaya yang besar juga untuk membayar utang ya. Ini digunakan untuk aktivitas pendanaan. Makanya nilainya negatif dan akhirnya total dari cash flow-nya jadi negatif. Nah, jadi di 4 tahun terakhir ini yang cash flow totalnya itu positif, itu baru di tahun 2020 ya, kalau melihat yang laporan keuangan kuartal ketiganya. Tapi secara operasional sendiri, dia selalu menghasilkan cash flow yang positif. Nah, jadi mungkin kesimpulannya, kalau kita lihat bahwa kondisi cash-nya ini memang cenderung high risk, kalau menurut saya. Namun di sisi lain, dia memiliki perputaran uang yang cukup cepat dan kegiatan operasinya menguntungkan, menghasilkan cash flow yang positif, serta sedang agresif-agresifnya untuk melakukan investasi ya, dan pembayaran utang, sehingga ini mungkin bisa saya bilang lampu kuning, karena biar bagaimanapun kalau saya adalah orang yang memiliki risk appetite yang tidak terlalu tinggi, mungkin ini bisa direpresentasikan dengan lampu kuning. Oke, berikutnya kita akan bicara tentang profitability-nya. Nah, kalau kita lihat ya, kita breakdown beban-beban yang dimiliki. Kebanyakan dari bebannya itu adalah beban pokok penjualan dan beban penjualan. Di sini kalau kita lihat beban penjualannya sempat menurun ya di 2021-2022, kemudian di September 2022 ini dia meningkat. Begitu juga yang warnanya hijau biru ini, beban pokok penjualan dan pendapatan juga meningkat. Nah, kita akan melihat apakah revenue-nya juga meningkat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ambil kuartal ketiga saja. Nah, untuk revenue-nya, dia juga meningkat ya. Revenue-nya lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, dengan beban yang meningkat dan revenue yang meningkat, kita bisa lihat bahwa net profit-nya juga meningkat ya. Jadi ini kalau kita lihat nih menarik nih, ada lembah begini ya. Kalau kita lihat di tahun 2000
itu net profitnya negatif, 2021 kemudian negatif, baru di 2022 dia mulai positif dengan angka yang hampir sama dengan sebelum 2020. Nah, ini adalah menunjukkan kalau misalnya mungkin kalau teman-teman yang pendekatannya fundamentalis, ini pola yang reversal ya. Jadi dia merupakan perusahaan yang net profitnya meningkat gitu dari tahun ke tahun, but somehow pada satu poin itu di 2020 dan di 2021 mengalami penurunan. Ya, dan kita pasti sudah bisa menebak alasannya adalah karena pandemi, di mana kita tidak boleh keluar rumah atau harus melakukan kegiatan jaga jarak dan lain-lain, dan dilarang berkumpul, yang menyebabkan tempat makan seperti kafe-kafe menjadi lebih sepi. Namun kalau kita lihat nilainya yang kembali ke atas dan tren sebelum pandemi dia juga mengalami uptrend ya untuk net profitnya, ini menunjukkan kondisi yang optimis. Nah, dan pada akhirnya kita akan melihat net profit marginnya. Nah, net profit marginnya ini kembali hampir sama seperti net profitnya ya, kembali seperti sebelum pandemi. Ini kalau kita lihat ya, mengalami penurunan di sini. Jadi ini kondisi yang sifatnya reversal. Dan bagaimana dengan return-nya ya, return on equity-nya. Return on equity-nya juga sama ya, mengalami reversal. Jadi kalau kita lihat return on equity-nya lebih besar dari return on asset-nya ya. Nah, tinggal dilihat nilainya ya. Return on equity 10%, apakah sesuai dengan risk appetite atau dengan goal yang teman-teman inginkan dari portofolio yang teman-teman miliki. Berikutnya, kita akan bicara tentang harganya ya. Jadi, harga yang kita analisis di sini ini harga di 2.340. Kalau menurut pendekatan PBV, nah kita lihat ya PBV-nya, ini sudah di atas rata-rata dari 5 tahun ke belakang. Nah, kalau kita lihat, tapi di sini PBV-nya di 4,42, itu diskon ya. Sejarahnya dia di diskon 0,79 dengan pricing sesuai dengan PBV seharga di 4.179 seharusnya. Nah, kita coba perbesar ya. Nah, berdasarkan PBV seharusnya di angka 4.179. Kalau kita menggunakan pendekatan PBV, sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan price to earning ratio, dia memang price to earning-nya masih tergolong tinggi ya. Artinya kan tadi kalau kita lihat bahwa net profit-nya itu baru pulih istilahnya ya, baru pulih dari kondisi sebelumnya pandemi. Nah, ini akan menyebabkan price to earning, artinya harga yang sekarang mungkin terlalu mahal kalau dibandingkan kondisi harganya, kondisi keuntungan yang dimiliki. Dan berdasarkan price to earning ratio, dia dihargai di 809. Namun yang perlu digarisbawahi adalah price earning ratio yang selama beberapa tahun ke belakang sampai 2016 ini datanya, ini selalu memang dia nilainya over ya, over dibandingkan nilai price to earning ratio yang dimiliki oleh IHSG. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau dia secara pricing bisa dibilang masih cukup di batas yang dapat ditolerir ya. Dan saya akan memberikan lampu hijau juga buat ini. Oke, kemudian kita akan melihat bagaimana perbandingan antara performa dari perusahaan ini dibandingkan dengan performa industrinya. Nah, kalau kita lihat ya, kita akan melakukan screening terhadap MAPB.
Nah, kalau kita lihat, untuk return on equity-nya dibandingkan sektor, itu dia termasuk salah satu topnya ya. Jadi sektor trade and service ini return on equity-nya justru minus 6%, tapi dia bisa mencapai uh, tadi ya di atas nilai nol ya, atau nilainya mengalami nilai profit gitu ya. Sedangkan kalau dibandingkan dari sub industrinya, jadi dia masuk sub industri restoran, hotel, and tourism, dia juga termasuk top gainer ya di sini, di mana sub industrinya ROE-nya di angka minus 0,04. Nah, dapat disimpulkan bahwa kondisi dari MAPB ini adalah pada industri yang sedang berusaha untuk reverse, tetapi selain dia berada di industri yang istilahnya ini mendekati, ini kan industri yang ROE-nya positif, ini negatif. Walaupun dia ada di industri yang nilainya negatif, tapi dia bisa berhasil untuk um, melebihi ekspektasi dari industri dan mencapai nilai yang positif. Dan kedepannya, kalau kita lihat opportunity-nya, bahwa dengan kondisi pandemi yang membaik dan adanya tren subway serta orang mulai kembali bekerja ya. Orang kembali bekerja itu kan artinya orangnya juga bisa aja kerjanya dari kafe atau meeting di kafe dan lain-lain, kebiasaannya ya. Nah, ini akan menyebabkan tren dari industri restoran, hotel, dan tourism kembali seperti sebelumnya dan mengalami peningkatan. Jadi ini dia top gainer of the lagging industry. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang MAPB. Kalau ada masukan terkait hal ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Mungkin kalau ada data-data yang masih kurang direpresentasikan dengan baik ya, karena ini saya baru coba-coba juga. Oke, thank you buat waktunya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.